Naga Sastra Sabu Inten, halaman 416 sampai 426. Karena itu, usahanya yang pertama adalah memperkuat diri. Ia selalu berusaha memperbesar pasukannya dengan biaya yang besar, tanpa mempedulikan tata penghidupan rakyat yang menjadi semakin sempit. Cita-citanya tidak hanya menguasai seluruh daerah pertikan yang dulu berada di bawah pemerintahan ayahnya, tetapi kelak bila ia berhasil mendapat Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabu Inten, maka kekuatan itu sangat diperlukan. Dengan kedua pusaka itu, ia akan mempunyai kemungkinan terbesar menerima wahyu keraton. Dengan demikian, ia akan dengan mudahnya dapat menghancurkan kekuatan Demak. Tetapi, meskipun demikian, ia masih selalu berusaha bahwa tokoh-tokoh golongan hitam akan dapat dijadikan landasan kekuatan pula, sesuai dengan kepercayaan mereka, bahwa barang siapa yang telah memiliki kedua keris pusaka itu akan dianggap sebagai pemimpin mereka. Itulah sebabnya maka Lembu Soro selalu banyak memberi keleluasaan bergerak kepada sekutu-sekutunya di daerahnya sendiri serta daerah perlindungannya. Di samping itu, Lembu Soro juga selalu berusaha mencari Aryo Saloka, sekaligus memerintahkan untuk mendapatkan keterangan mengenai Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabu Inten. Sementara itu, waktu berjalan terus tanpa henti-hentinya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Maka semakin dekatlah waktu yang akan diselenggarakan tokoh-tokoh hitam untuk mendapatkan seseorang yang dapat menjadi pemimpin mereka. Tetapi rasanya nafsu mereka sudah jauh berkurang sejak mereka mengetahui dengan pasti bahwa keris-keris pusaka yang mereka harapkan telah lenyap serta jatuh ke tangan seseorang yang tak dikenal. Demikianlah akhirnya bulan terakhir itu datang juga. Pada saat itu, Maiso Jenar kemudian bersedia pula untuk menyaksikan pertemuan itu. Meskipun ia sadar bahwa untuk melihatnya pasti akan sangat sulit. Karena itu, ia harus berangkat beberapa hari sebelum purnama naik untuk mendapatkan keterangan di mana pertemuan itu berlangsung. Menurut keterangan yang pernah didengar Maiso Jenar, dalam pertemuan itu, Uling Putih serta Uling Kuning akan bertindak sebagai tuan rumah. Karena itu, menurut perkiraan Maiso Jenar, pertemuan itu akan dilangsungkan di sekitar daerah Rowo Bening. Maiso Jenar juga pernah mendapat petunjuk tentang sarang uling itu, yaitu di dalam rimba di ujung rawa yang menjorok ke utara. Maiso Jenar semula mengharap bahwa menyaksikan pertemuan itu ia akan dapat mengukur kekuatan tokoh-tokoh golongan hitam. Tetapi sebenarnya sekarang tanpa menyaksikan pun ia sudah mendapat gambaran jelas tentang kekuatan mereka, bahkan tentang orang-orang angkatan tua yang berdiri di belakang mereka. Tetapi bagaimanapun, Maiso Jenar tetap berkeinginan menyaksikan pertemuan itu. Setelah mendekati waktu yang ditentukan, Maiso Jenar pun segera mempersiapkan diri. Sebenarnya, yang agak memusingkan kepalanya adalah Aryo Saloka. Ia sebenarnya agak keberatan untuk meninggalkan anak itu. Tetapi sebaliknya, membawa Arya adalah sangat berbahaya pula. Tetapi akhirnya, Maiso Jenar menganggap bahwa lebih aman bagi Arya serta lebih ringan pula tanggung jawabnya apabila Arya ditinggal saja di rumah, dengan pesan agar anak itu tidak membahayakan dirinya sendiri. Sebaiknya, selama Maiso Jenar pergi, ia tidak usah pergi keluar rumah untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Demikianlah, maka pada suatu hari, sepekan sebelum purnama naik, Maiso Jenar berangkat untuk melakukan suatu pekerjaan yang berbahaya. Setelah itu ia menitipkan Arya kepada penduduk, serta pamit kepada mereka itu, bahwa ia akan mengunjungi orang tuanya di daerahnya yang lama. Dengan memakai pakaiannya yang kumal, Maiso Jenar mengharap bahwa dirinya tidak segera dapat dikenali. Karena itu pula, ia selalu menghindari setiap pertemuan dengan orang-orang Banyu Biru. Apabila kehadirannya sampai diketahui orang, maka usahanya akan menjadi terhalang. Apalagi kalau hal itu sampai terdengar Ki Ageng Lembu Soro, yang pasti menduganya telah lenyap ketika ia tergelincir ke dalam jurang. Tetapi
Sebelum itu Maeso Jenar masih harus berusaha untuk bertemu dengan seseorang yang telah berjanji kepadanya untuk bersama-sama ke Rawa Pening, yaitu Ki Dalang Mantingan. Usahanya mula-mula adalah mencari tempat yang kira-kira akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan itu. Hampir setiap saat ia bersembunyi di semak-semak di sekitar daerah Rawa Pening yang menjorok ke utara. Meskipun di daerah itu nampaknya tidak ada jalan, tetapi Maeso Jenar dapat mengenal bahwa ada sebuah lorong rahasia yang sengaja dikaburkan dengan semak-semak dan pepohonan kecil lainnya. Tetapi ia sama sekali belum berani untuk memasuki lorong itu, sebelum mendapatkan beberapa kenyataan yang tidak terlalu membahayakan. Pada hari kedua, Maeso Jenar melihat seseorang berkuda memasuki lorong itu. Orang itu bertubuh tegap kekar, matanya bersinar-sinar, hidungnya melengkung, serta dagunya jauh menggantung di bawah mulutnya. Menilik wajahnya, Maeso Jenar menduga bahwa orang yang demikian itu dapat berbuat sesuatu tanpa tanggung-tanggung. Ia dapat menjadi kejam seperti iblis. Melihat orang itu lewat, Maeso Jenar menahan nafas. Ia masih belum pernah mengenalnya. Di pinggang orang itu tergantung sebuah pedang. Meskipun demikian, Maeso Jenar dapat mengenal bahwa orang itu pasti anggota gerombolan Uling Rawa Pening. Karena orang itu mengenakan ikat pinggang kulit lebar, bergambar sepasang uling yang saling membelit. Hal itu bagi Maeso Jenar adalah sangat menguntungkan. Ketika suara derap kudanya sudah tak terdengar lagi, dengan hati-hati sekali Maeso Jenar keluar dari persembunyiannya, untuk kemudian menyusuri lorong itu mengikuti bekas telapak kaki kuda yang baru saja lewat. Ia mengharap dengan demikian akan dapat setidaknya mendekati sarang gerombolan Uling Rawa Pening. Ternyata bahwa lorong itu sengaja dibuat berkelok-kelok. Beberapa kali Maeso Jenar menganggap bahwa seterusnya daerah itu sangat sulit dilewati. Namun dengan menerobos semak yang tipis saja, ia sampai pada tempat yang tidak lagi ada kesukaran-kesukaran untuk dilaluinya. Demikianlah, Maeso Jenar dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan selalu mengikuti jejak kuda yang dinaiki oleh orang yang belum dikenalnya. Tetapi Maeso Jenar mendengar tidak jauh di hadapannya lamat-lamat suara orang tertawa. Cepat ia menghentikan langkahnya dan segera menyelinap ke semak-semak. Sesaat kemudian, suara tertawa itu berhenti, tetapi kemudian terdengar orang bercakap-cakap perlahan-lahan. Karena itu, Maeso Jenar tidak dapat menangkap isi percakapan mereka. Dengan hati-hati, Maeso Jenar berusaha untuk mendekati orang yang sedang bercakap-cakap itu. Tetapi ketika ia telah menjadi bertambah dekat, suara percakapan itu telah berhenti. Meskipun demikian, Maeso Jenar masih mendengar salah seorang berkata, "Silakan Kakang Sri Gunting, kudamu telah lelah sekali." Dengan demikian, tahulah Maeso Jenar bahwa orang yang berkuda itu adalah Sri Gunting, orang pertama di dalam gerombolan Uling Rawa Pening sesudah sepasang uling itu sendiri. Sejenak kemudian, terdengar kembali suara langkah kuda Sri Gunting disusul dengan langkah kuda lain ke arah yang berlawanan. Sesaat kemudian, Maeso Jenar melihat orang lain lewat di depannya. Orang itu pernah dikenalnya beberapa waktu yang lalu. Ia adalah Yuyu Rumpung, yang bersama-sama dengan Kemak Paron berusaha untuk mencuri kedua pusaka keraton di Bukit Tidar. Maeso Jenar sama sekali tidak mempedulikan orang itu lewat, tetapi dengan demikian, ia harus semakin hati-hati. Ternyata lorong itu memang merupakan pintu masuk ke sarang Uling Rawa Pening. Pantaslah kalau jalan itu selalu dirondai dengan cermat. Beberapa langkah kemudian, kembali Maeso Jenar mendengar suara orang bercakap-cakap, juga perlahan-lahan, tetapi agaknya lebih dari 2 orang. Ketika Maeso Jenar berhasil mengintip dari jarak yang agak jauh, dilihatnya Sri Gunting sedang bercakap-cakap dengan 2-3 orang yang bersenjatakan tombak. Tetapi juga kali ini ia tidak mendengar isi percakapan mereka, sampai akhirnya Sri Gunting meneruskan perjalanannya. Sampai di situ, Maeso Jenar tidak berani lagi menuruti jejak kuda itu secara langsung, sebab kemungkinan untuk bertemu orang-orang gerombolan uling akan bertambah besar.
Meskipun andai kata ia dapat memenangkan perkelahian melawan 3-4 orang, namun dengan demikian kedatangannya sudah diketahui lebih dahulu. Karena itu, Maiso Jenar berusaha untuk mengikuti kuda Sri Gunting dari semak-semak di sekitar lorong itu. Meskipun kadang-kadang ia harus merangkak-rangkak menerobos pohon-pohon liar serta sulur-sulur dan tumbuh-tumbuhan merambat lainnya. Dugaan Maiso Jenar bahwa penjagaan semakin lama semakin rapat ternyata benar. Beberapa langkah kemudian kembali terdengar beberapa orang penjaga. Dengan demikian, Maiso Jenar mengharap bahwa tidak lama lagi ia akan sampai ke sarang sepasang uling rawa pening. Ketika Maiso Jenar maju lagi, tiba-tiba sampailah ia pada daerah tumbuh-tumbuhan yang rapat sekali. Pohon-pohon berduri tumbuh rapat diseling dengan tanaman-tanaman menjalar dan beberapa tanaman yang sangat gatal apabila menyinggung tubuh, misalnya pohon rawe, serta pohon-pohon yang mengandung dugut dari jenis bambu. Melihat kerapatan pepohonan itu, Maiso Jenar tertegun sebentar. Ketika ia memandang ke arah Sri Gunting yang juga maju dengan perlahan-lahan di atas kudanya, dilihatnya ia membelok menyusur tanaman-tanaman berduri itu ke arah timur. Perlahan-lahan dan sangat hati-hati Maiso Jenar berusaha untuk mengikutinya. Beberapa langkah kemudian tampaklah sebuah pohon yang tidak terlalu tinggi, tetapi daunnya sangat lebat. Di balik pohon itulah Maiso Jenar melihat Sri Gunting menghilang. Tahulah kini Maiso Jenar bahwa pohon-pohon yang tumbuh rapat sekali itu memang sengaja diatur demikian, sehingga merupakan benteng hidup yang mengelilingi pusat sarang uling rawa pening. Gerombolan yang mempunyai nama tidak kalah menggetarkan daripada nama Lowo Ijo yang ditakuti di daerah pantai utara. Sampai di situ, Maiso Jenar terpaksa tidak dapat mengikuti Sri Gunting untuk seterusnya. Ia tidak mau tergesa-gesa menyusup pohon yang rimbun itu, sebab ia masih belum mengetahui apakah kira-kira yang berada di belakangnya. Mungkin setelah menyusup pohon itu langsung akan memasuki sebuah gardu perondaan, atau malah sampai gembara uling sendiri. Karena itu, Maiso Jenar terpaksa berhenti di semak-semak sambil beristirahat. Ia mencoba memutar otak bagaimana dapat memasuki, setidak-tidaknya mengetahui keadaan di dalam sarang itu. Akhirnya, Maiso Jenar menemukan cara juga. Meskipun ia tidak pasti akan dapat masuk, tetapi ia akan mendapat gambaran tentang keadaan di balik benteng tanaman itu. Sebagai seorang prajurit, ia pernah mendapat latihan panjat memanjat, menggantung, dan berayun dengan tali yang cukup tinggi. Dengan hati-hati, Maiso Jenar pun segera memanjat dari pohon yang tidak terlalu besar menjalar ke pohon lain, sehingga akhirnya Maiso Jenar berada di atas dahan sebuah pohon yang memungkinkan ia dapat melihat keadaan di dalam, keadaan pusat sarang sepasang uling. Ternyata di dalam benteng itu ada sebuah lapangan yang tidak begitu luas. Di pinggir-pinggir lapangan tampaklah beberapa rumah. Menurut dugaan Maiso Jenar, rumah-rumah itu terlalu sedikit untuk dapat didiami oleh anak buah uling yang banyak jumlahnya. Karena itu, di tempat lain pasti masih ada tempat-tempat tinggal serupa itu. Di lapangan itu, Maiso Jenar melihat Sri Gunting berkuda melintas. Kemudian, ia berhenti di depan salah satu dari rumah-rumah yang berjajar di pinggir lapangan. Seorang telah menerima kudanya, lalu mengikatnya pada sebuah pohon. Sedang Sri Gunting sendiri langsung memasuki rumah itu. Beberapa saat kemudian, dilihatnya Sri Gunting keluar lagi. Dipanggilnya dua orang laskarnya, kemudian berjalan melintasi lapangan dan menyusup ke balik sebuah pohon. Pohon itulah rupanya pintu keluar masuk benteng yang tadi juga dilewati Sri Gunting. Ternyata, di balik pohon itu sama sekali tidak terdapat sebuah gardu. Memang beberapa orang tampak mengawalnya sebagai pengawal pintu gerbang. Ketika Maiso Jenar sedang sibuk menduga-duga di manakah pertemuan akan dilangsungkan, tiba-tiba dilihatnya keluar dari salah satu di antara rumah-rumah itu dua orang yang bertumbuh tinggi, tetapi tidak begitu besar, berwajah runcing dan berhidung tajam. Itulah sepasang uling dari rawa pening.
yang di tangan mereka selalu tergenggam sebuah cemeti besar. Di belakang mereka berjalan Sri Gunting dan dua orang lainnya. Melihat mereka, mau tidak mau Maesho Jenar terpaksa menahan nafas. Bagaimanapun kedua orang itu termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi, sehingga panca indera mereka pun sangat terlatih. Beberapa saat kemudian, Maesho Jenar melihat orang-orang mereka menyediakan kuda. Lalu dengan kuda-kuda itu Uling Rawapening beserta 3 orang yang mengiringnya pergi melintasi lapangan dan menyusup pohon yang merupakan pintu gerbang benteng itu, untuk kemudian muncul di luar benteng. Maesho Jenar jadi menduga-duga kemanakah mereka pergi. Cepat ia turun dengan sangat hati-hati. Tetapi ketika sepasang uling itu menyusur benteng ke arahnya, ia jadi diam dan bersembunyi di balik daun-daun yang agak rimbun. Apalagi ketika mereka lewat dekat di bawahnya. Adalah suatu keuntungan ketika Maesho Jenar mendengar mereka bercakap-cakap. Terdengar Uling Putih berkata, "Jadi kau yakin bahwa tempat itu telah disiapkan dengan baik?" Terdengar Sri Gunting menjawab, "Sudah Ki Lurah, cuma 1-2 barak yang belum siap benar." "Bagus," Uling Putih meneruskan. "Pasing Singan dan Simarudra dari Lodaya akan hadir dalam pertemuan itu. Tidakkah mereka akan berpihak?" Sela Uling Kuning. "Tidak, mereka pasti akan menghargai nama mereka masing-masing," jawab Uling Putih. Setelah itu, mereka tidak berkata-kata lagi. Baru kemudian terdengar Sri Gunting mengatakan sesuatu. Tetapi Maesho Jenar sudah tidak dapat mendengar lagi. Dengan mendengar percakapan mereka, Maesho Jenar dapat mengambil kesimpulan bahwa pertemuan tokoh-tokoh hitam itu nanti tidak akan dilakukan di dalam benteng itu, tetapi di tempat lain. Hal ini mungkin atas pertimbangan-pertimbangan keselamatan benteng itu atau untuk tetap merahasiakan sarang gerombolan Uling Rawapening. Karena itu, segera Maesho Jenar turun dan bergantungan pada sebuah sulur. Demikian ia sampai di tanah, cepat-cepat ia berusaha untuk dapat mengikuti kuda sepasang uling itu. Untuk itu Maesho Jenar tidak banyak menemui kesulitan, kecuali ia sudah mengenal jalan sempit yang menuju keluar dari benteng. Juga kuda-kuda itu tidak dapat berjalan cepat di jalan yang banyak rintangan itu. Beberapa ratus langkah kemudian, rombongan uling membelok meninggalkan lorong semula dan menempuh jalan lain yang lebih sulit. Namun bagaimanapun juga Maesho Jenar tetap dapat mengikutinya. Meskipun kadang-kadang ia harus berlari-lari kecil, merangkak, meloncat dan merunduk, sehingga akhirnya Maesho Jenar melihat di depannya terbentang sebuah padang rumput yang luas. Di pinggir padang itu sedang dibangun beberapa barak yang sebagian masih dikerjakan. Itulah tempat yang akan dipergunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan suatu pertemuan dari tokoh-tokoh golongan hitam. Mengingat apa yang akan terjadi di lapangan itu, hati Maesho Jenar menjadi berdebar-debar juga. Kemudian teringatlah ia kepada Ki Dalang Mantingan. Apakah orang itu sudah datang di daerah Rawapening ataukah belum? Dan mungkinkah Ki Dalang Mantingan dapat menemukan tempat pertemuan itu? Mengingat hal itu, Maesho Jenar merasa perlu untuk berusaha menemui Ki Dalang Mantingan sebelum mereka menyaksikan pertemuan tokoh-tokoh hitam itu. Beberapa lama kemudian, setelah sepasang uling itu berkeliling dan memeriksa barak-barak yang sedang diselesaikan itu, mereka pun pergi meninggalkan padang rumput itu kembali ke dalam benteng mereka. Maesho Jenar pun menganggap bahwa ia tidak perlu terlalu lama lagi tinggal di situ. Ia masih mempunyai beberapa waktu menjelang hari yang ditentukan untuk dapat melihat-lihat keadaan di sekeliling tempat itu, serta untuk menemui Ki Dalang Mantingan. Sementara itu, langit telah bertambah samar-samar. Matahari telah menghilang di bawah garis pertemuan bumi dan langit. Perlahan-lahan malam yang kelam turun menyeluruh, sedang di langit bintang-bintang timbul berebutan. Tetapi tidak lama kemudian, cahaya kuning memulai perjalanannya, seolah-olah memberi peringatan kepada Maesho Jenar bahwa 2 hari menjelang purnama penuh akan menyinari padang terbuka yang akan menjadi ajang pertemuan tokoh-tokoh dari golongan hitam.
Perlahan-lahan dan hati-hati, Maiso Jenar menyusup menjauhi padang rumput itu. Dengan mengenal daerah di sekitarnya, maka ia akan menjadi lebih aman. Gajah Suro pernah memperingatkan kecerobohannya pada saat ia memasuki sarang harimau Gunung Tidar. Karena itu, ia tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Setelah puas, Maiso Jenar berputar-putar dan segera menyusur tepi rawa pening untuk mencapai daerah Banyu Biru. Mungkin Mantingan masih berada di sekitar daerah itu, atau ia juga sedang berusaha untuk menemukan tempat yang akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan. Terhadap Mantingan, sebenarnya Maiso Jenar masih agak was-was. Ia memang cukup berilmu, tetapi berhadapan dengan Lowo Ijo, Jaka Soko, dan sebagainya, Mantingan masih kalah setingkat. Ia pernah berkelahi dengan Mantingan, juga pernah berkelahi dengan tokoh-tokoh hitam, sehingga ia mempunyai ukuran dalam memperbandingkan kemampuan mereka. Tetapi yang belum pernah dilihatnya, bagaimana Mantingan menggerakkan trisulanya yang terkenal itu. Mudah-mudahan keahliannya menggunakan trisula akan dapat menandingi Lowo Ijo dengan pisau belatinya, atau Joko Soko dengan tongkat hitamnya. Namun Maiso Jenar yakin bahwa waktu yang sedikit menjelang kepergiannya ke Rawa Pening, Mantingan pasti telah mendapatkan sesuatu dari gurunya, Kiai Ageng Supit. Kiai Ageng Supit adalah seorang tokoh sakti yang tidak begitu dikenal, karena orang itu tidak banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menonjol di luar padepokannya. Tetapi muridnya, Mantingan, dalam setiap kesempatan selalu berusaha untuk menunjukkan jasanya kepada masyarakat di sekitarnya. Mungkin gurunya sengaja memberitakannya berbuat demikian untuk mewakilinya. Tetapi tiba-tiba Maiso Jenar yang sedang berangan-angan terkejut. Di tepi rawa itu ia melihat bayangan dua orang yang sedang berkelahi dengan dahsyatnya. Maiso Jenar menjadi menduga-duga, siapakah mereka itu? Karena itu, segera dengan hati-hati ia pun mendekatinya. Semakin dekat Maiso Jenar dengan orang yang sedang bertempur itu, debar hatinya menjadi semakin keras pula. Di dalam sinar bulan yang hampir purnama itu, Maiso Jenar dapat melihat dengan jelas bahwa kedua-duanya adalah pasti orang-orang yang berilmu tinggi. Tiba-tiba, debar jantung Maiso Jenar berubah menjadi degupan yang menghentak-hentak dadanya. Di dalam cahaya bulan yang kekuning-kuningan itu tampaklah berkilat-kilat sinar yang memantul dari senjata orang yang sedang bertempur itu. Senjata yang cukup dikenalnya, yaitu trisula. Karena itu, cepat Maiso Jenar mengetahui bahwa salah seorang dari mereka adalah Mantingan. Maka, Maiso Jenar segera berusaha untuk semakin mendekat lagi. Tetapi sekali lagi detak jantungnya menyentak dan berdegupan dengan riuhnya. Ketika ia melihat lawan Mantingan itu bersenjata bola besi yang diikat di ujung rantai, juga senjata itu pernah dikenalnya, yaitu senjata andalan dari kawan seangkatannya, seorang perwira dalam pasukan pengawal raja yang bertubuh gemuk pendek, yaitu Gajah Alit. Maiso Jenar menjadi agak keheran-heranan. Apakah kerja Gajah Alit di sini? Melihat cara Mantingan berkelahi, Maiso Jenar menjadi kagum. Alangkah cepatnya ia mendapat kemajuan. Langkahnya jauh lebih lincah dari beberapa saat yang lalu, ketika ia harus menghadapinya sebagai lawan, serta unsur-unsur geraknya menjadi banyak dan berbahaya. Tetapi yang lebih mengagumkan Maiso Jenar adalah cara Mantingan mempergunakan trisulanya. Ketiga ujung trisula itu seolah-olah berubah menjadi tangan-tangan besi yang siap menangkap dan membunuh setiap tubuh apapun yang tersinggung olehnya. Maiso Jenar melihat bahwa sebenarnya Mantingan pasti sudah menerima ilmu-ilmu baru dari gurunya. Tangannya yang satu lagi selalu bergerak, menjulur dan trisulanya mendesing-desing menimbulkan sambaran-sambaran angin yang menakutkan. Karena itu, sekarang Maiso Jenar tidak berwas-was lagi terhadap Mantingan. Dengan ilmunya itu, Mantingan sudah dapat disejajarkan dengan Lowo Ijo, Joko Soko, Simarudra, dan sepasang uling dari Rawa Pening. Seandainya dirinya tidak memiliki pengalaman yang lebih banyak serta mendapat kesempatan untuk memiliki Aji Sosro Birowo, maka untuk dapat mengalahkan Mantingan dengan trisulanya adalah terlalu sulit. Tetapi, lawan Mantingan itu bukan orang kebanyakan pula.
ia adalah setingkat pula dengan Maeso Jenar tanpa Aji Sasra Birawa. Bahkan mungkin sepeninggal Maeso Jenar, Gajah Alit yang dipercaya untuk mengisi kedudukannya. Ketika Trisula Mantingan dengan dahsyat mematuk-matuk hampir mencapai tingkat tertinggi, maka pertempuran itu menjadi dahsyat sekali. Maeso Jenar kemudian menjadi cemas ketika dilihatnya bahwa agaknya pertempuran itu telah mencapai puncaknya. Masing-masing telah mengeluarkan segala kemampuan yang ada untuk membinasakan lawannya. Melihat hal itu, Maeso Jenar menjadi ragu. Kalau ia melerai mereka, maka Gajah Alit pasti akan mengenalinya. Tetapi bila dibiarkan, pertempuran itu pasti akan membawa korban. Selagi Maeso Jenar termangu-mangu, pertempuran itu menjadi semakin sengit. Trisula Mantingan bergerak dengan cepatnya seperti petir menyambar-nyambar, sedang senjata Gajah Alit berputar semakin cepat pula, sehingga yang tampak hanyalah bayangan hitam yang bergulung-gulung mengerikan, seperti awan gelap yang hendak melanda dengan dahsyatnya. Beberapa kali rantai berkepala bola besi Gajah Alit berhasil melilit senjata lawannya, tetapi ia sama sekali tak berhasil merampasnya. Bahkan kadang-kadang mereka sampai lama berputar-putar, tarik-menarik senjata masing-masing, sehingga akhirnya terpaksa mereka berusaha untuk mengurai lilitan rantai itu. Demikian senjata mereka terurai, demikian senjata-senjata itu kembali berputar, menyambar dan menusuk-nusuk dengan dahsyatnya. Melihat semuanya itu, akhirnya Maeso Jenar mengambil keputusan untuk melerai mereka. Karena itu, segera ia meloncat maju mendekati arena pertempuran itu sambil berteriak nyaring, "Tahan dirimu masing-masing, hentikan pertempuran ini!" Tetapi, agaknya mereka yang bertempur itu sama sekali tidak mendengarnya, sebab pendengaran mereka dikacaukan oleh bunyi senjata mereka yang berdesing-desing dan berdentangan saling beradu. Sedang perhatian mereka seluruhnya tertumpah pada upaya mempertahankan jiwa masing-masing. Karena itu sekali lagi Maeso Jenar berteriak lebih keras dari semula sambil meloncat lebih dekat lagi, "Kakang Mantingan dan adik Gajah Alit, hentikan pertempuran kalian!" Baru ketika mereka mendengar nama-nama mereka disebut, mereka menjadi terkejut. Apalagi ketika mereka lihat seseorang mendekat. Mantingan dan Gajah Alit hampir berbareng meloncat surut, dan dengan herannya memandang kepada Maeso Jenar yang kemudian meloncat di antara mereka. Tetapi untuk sesaat mereka tidak segera mengenal siapakah yang telah melerai mereka itu. Sampai Maeso Jenar berkata, "Kakang Mantingan dan adik Gajah Alit, adakah sesuatu yang tidak wajar sehingga kalian terpaksa bertempur?" Mantingan dan Gajah Alit segera mengenal suara itu. Karena itu, hampir berbareng mereka menyebut nama Maeso Jenar. "Ya, inilah aku," jawab Maeso Jenar. Mendengar jawaban itu, segera mereka berloncatan maju sambil berebutan memberi salam. "Kemanakah kau selama ini, Kakang?" tanya Gajah Alit. "Kau begitu saja menghilang seperti hantu." Maeso Jenar tidak segera menjawab pertanyaan ini, tetapi malahan ia bertanya, "Kenapa kalian bertempur?" Mantingan dan Gajah Alit kemudian saling berpandangan. Memang, sebenarnya mereka tidak mempunyai suatu alasan yang kuat, kecuali mereka sebenarnya hanya saling curiga. "Aku tidak tahu sekarang," jawab Gajah Alit sambil tersenyum-senyum. Wajahnya yang bulat itu masih saja memancarkan kejenakaannya. "Kami sebenarnya tidak mempunyai urusan," jawab Mantingan. "Lalu apakah sebabnya?" tanya Maeso Jenar heran. "Sebenarnya kami belum saling mengenal," jelas Mantingan. Mendengar kata-kata itu, barulah Maeso Jenar sadar bahwa sebaiknya ia memperkenalkan kedua orang yang baru saja bertempur itu. Dengan mengenal siapakah mereka masing-masing, hati Mantingan maupun Gajah Alit bergetaran. Bagi Maeso Jenar, Gajah Alit adalah seorang perwira prajurit pengawal raja, yang pasti seorang prajurit pilihan. Sebaliknya, nama Mantingan pernah didengar oleh Gajah Alit, sebagaimana Maeso Jenar dahulu juga sudah mendengarnya, sebagai seorang yang telah berhasil membinasakan 3 orang perampok yang menamakan diri mereka Samber Nyawa. Dalam hati Mantingan merasa bersyukur bahwa ia masih tetap dapat mempertahankan dirinya terhadap Gajah Alit.
Andai kata ia masih belum menerima ilmu pacar utah dari gurunya, entahlah apa yang akan terjadi atas dirinya. Dan karena ilmu itulah maka Mantingan menjadi seorang yang perkasa. Gurunya sengaja memberikan ilmu itu sebagai bekal perjalanannya yang akan sangat berbahaya. Sejenak kemudian, kembali terdengar Maeso Jenar bertanya kepada Mantingan dan Gajah Alit, "Apakah urusan kalian sehingga kalian sampai mempertaruhkan nyawa kalian?" Gajah Alit tidak menjawab pertanyaan itu. Malahan, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebaliknya, Mantingan mencoba untuk memberi penjelasan. "Entahlah Adi, tetapi kami tadi telah berjumpa di tempat ini. Karena barangkali kami sama-sama tidak mau mengatakan keperluan kami, maka kami menjadi saling curiga. Aku mengira bahwa orang itu adalah salah seorang anggota gerombolan golongan hitam. Barangkali ia pun mengira aku demikian pula, sehingga akhirnya kami berkelahi. Mula-mula kami tidak bersungguh-sungguh, tetapi akhirnya kami jadi gelap mata." Mendengar keterangan Ki Dalang Mantingan, Maeso Jenar tersenyum. Memang, kadang-kadang kita harus mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh, seperti apa yang pernah dialaminya di Prambanan dan Pucangan. "Benarkah begitu, Adik Gajah Alit?" Maeso Jenar menegaskan. "Begitulah Kakang," jawab Gajah Alit. "Sebab kami belum pernah saling mengenal. Untunglah bahwa Kakang Maeso Jenar sempat melerai kami. Kalau tidak, barangkali ada bangkai gajah tanpa belalai jadi makanan gagak." Maeso Jenar tertawa perlahan-lahan. Segera terdengar Mantingan berkata, "Tuan terlalu merendahkan diri. Bersyukurlah aku kalau sekarang aku masih sempat memandang bulan." "Aku tidak dapat mengatakan," potong Maeso Jenar, "siapakah yang lebih unggul di antara kalian. Karena itu, kalian akan menjadi kawan yang baik bagiku di sini, di dekat sarang sepasang uling rawa pening." Maeso Jenar diam sebentar, kemudian ia meneruskan, "Apakah sebenarnya kepentingan Adik Gajah Alit kemari?" Gajah Alit menarik nafas. Ia akan menjawab, tetapi agak ragu-ragu sambil memandang Ki Dalang Mantingan. Sampai Maeso Jenar mendesaknya, "Katakanlah, Kakang Mantingan adalah orang yang tahu membawa masalah." "Kakang," Gajah Alit memulai, "kedatanganku adalah atas perintah Sultan, sebab terdengar keterangan dari pejabat-pejabat rahasia bahwa di sekitar rawa ini akan terjadi suatu pertemuan dari tokoh-tokoh golongan hitam. Karena itu aku mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan atas kebenaran berita itu. Maka dikirimkannyalah aku kemari." Mendengar keterangan Gajah Alit, Maeso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jadi kalangan istana sudah mendengar akan adanya pertemuan tengah bulan ini?" "Ya," jawab Gajah Alit. "Bahkan aku tidak seorang diri." "Kau tidak seorang diri?" ulang Maeso Jenar. "Aku dikirim bersama dengan Kakang Paningron," Gajah Alit meneruskan. Mendengar kata-kata Gajah Alit itu, hati Maeso Jenar jadi berdebar-debar juga. Paningron adalah salah seorang perwira dari jabatan rahasia. Ilmunya tidak kalah dengan ilmu yang dimiliki oleh Gajah Alit. "Di manakah Adi Paningron sekarang?" tanya Maeso Jenar. "Sejak senja kami berpisah," jawab Gajah Alit. "Kami berusaha untuk menemukan tempat pertemuan golongan hitam itu. Tengah malam kami akan bertemu. Kalau malam ini tempat ini belum kami ketemukan, besok kami masih harus bekerja keras." Sesaat kemudian, Maeso Jenar jadi ragu. Kalau dari pejabat rahasia telah dapat mengetahui keberadaannya, maka ada kemungkinan dirinya dipanggil menghadap. Kepada Gajah Alit, ia masih mungkin untuk memintanya tidak berkata apa-apa tentang dirinya. Tetapi bagaimana dengan Paningron? Agaknya Gajah Alit dapat menangkap perasaan Maeso Jenar. Karena itu ia berkata, "Kakang Maeso Jenar tidak perlu khawatir tentang Kakang Paningron. Ia adalah seorang pejabat yang baik, tetapi juga bukan jenis orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain." Mendengar keterangan Gajah Alit, Maeso Jenar tertawa pendek. "Kau pandai menebak perasaan orang, Adi. Mudah-mudahan demikianlah hendaknya." "Percayakan itu padaku," tegas Gajah Alit. "Baiklah," kata Maeso Jenar. "Kalau demikian, aku bersamamu menunggu kedatangannya. Juga adalah suatu keuntungan bahwa kau tidak berjalan bersama-sama dengan Adi Paningron. Sebab
Dengan demikian, mungkin kalian telah menangkap kakang mantingan yang pergi seorang diri. Bersambung ke halaman 427.